Sebelum menonton video ini, silakan like, comment, subscribe Muslimah Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita cermati perkembangan pendidikan kita saat ini, kita akan temukan bahwa ada dua masalah besar yang sedang kita hadapi. Yang pertama yaitu kapitalisasi pendidikan, sehingga biaya pendidikan sangat mahal tanpa memperhatikan hasil dari produk pendidikan itu. Kemudian yang kedua, saat ini juga terjadi liberalisasi kurikulum, sehingga output pendidikan yang dihasilkan tidak lebih dekat kepada Allah, tapi justru jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita amati dan pelajari sejarah, kita sebenarnya kaum muslimin punya sejarah kegemilangan di dalam hal pendidikan. Di abad ke-8, yaitu sekitar tahun 800-an, sudah muncul ilmuwan-ilmuwan besar yang menjadi rujukan bagi sains dan teknologi dunia. Di antaranya yaitu Ibnu Sina, Al-Haythami, kemudian Abbas bin Firnas, dan juga ilmuwan-ilmuwan lain yang barat, jika tidak ada temuan-temuan dari kaum muslimin, mereka tidak ada apa-apanya dalam sains dan teknologi. Namun setelah kekhilafahan runtuh pada tahun 1924, kaum muslimin mendapatkan masalah besar, yaitu pendidikan didesain atau diproduksi bukan dalam rangka untuk menghasilkan sains dan teknologi yang berguna bagi umat manusia, namun lebih dijadikan sebagai industri yang menghasilkan uang. Maka kita temukan saat ini produk pendidikan tidak mampu untuk melakukan problem solving terhadap permasalahan masyarakat, karena SDM yang dihasilkan bukan selama belajar, dia bukan mempelajari bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan masyarakat, tetapi lebih kepada bagaimana mereka bisa bekerja dan menghasilkan uang. Maka sekarang output pendidikan kita lebih banyak disiapkan untuk menjadi tenaga kerja murah, atau dengan kata lain, produk pendidikan kita lebih siap sebagai pegawai, bukan disiapkan untuk menyelesaikan berbagai problem masyarakat yang ada. Sementara dari sisi lembaga pendidikan sendiri, karena memang lembaga pendidikan dibuat dalam rangka menghasilkan materi, mereka tidak memperhitungkan apakah sumbangan dari pendidikan itu bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat atau tidak, tetapi lebih kepada mempertimbangkan apakah menghasilkan materi yang banyak atau tidak. Itu dari sisi kelembagaannya. Kemudian dari sisi kurikulumnya, kita juga lihat bahwa sekarang kurikulum pendidikan itu diliberalkan, sehingga lebih mengikuti arus budaya yang ada. Maka pada saat Barat ini menjadi rujukan utama, otomatis kita di dunia timur, wabil khusus adalah negeri-negeri kaum muslimin, juga mengikuti budaya Barat, dan di dalam pendidikan juga kurikulumnya mengikuti kurikulum Barat. Maka wajar kalau kemudian sekarang kita temukan generasi muda yang jauh dari ajaran Islam. Namun tentu tidak berarti bahwa tidak ada harapan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjanjikan bahwa kebangkitan Islam akan terjadi kembali, bahwa khilafah akan berdiri kembali. Maka kita yakin bahwa pendidikan kita bisa kita usahakan untuk kembali sebagaimana masa peradaban emas, yaitu pendidikan yang mampu menghasilkan SDM yang mampu mengurusi masyarakat dan memimpin peradaban dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.